teman-teman iKids. Kali ini kita telah memasuki minggu kelima dari Animal of the Bible. Dan kali ini kita akan membahas hewan donkey yang artinya keledai. Dimana kita akan belajar choose God's way, not your own. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan firman Tuhan yang telah kalian dengar. iKids, yeay! Come on iKids! Ha! Semuanya gerak yuk! Siap! When Jesus says yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. When you lead me, Lord, I will go. I have no fear 'cause I know who is control. There's no limit to what you can do. 'Cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You rescue Lord. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're asking Lord. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Nobody can say no. Nobody can say no. Nobody can say no. Siap, come on. iKids! Yeay! Yuk kita berada berdepan yuk teman. Yuk goyang badannya yuk. Cari pasangan-pasangan. Mau adik kakak boleh, mau sama mami boleh, mau sama papi juga boleh. Yuk come on. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Sekarang kita mau mundur. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Lagi ya. Kita maju sama-sama. Ku Wah. masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Semua mundur. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia Girangkanku. Sekarang hadap ke depan. One, two. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi ya. Berhadap-hadapan lagi, come on. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Hadap ke depan. Siap. One, two, ha. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia Lagi ya. girangkanku. Dia girangkanku sambil tepuk. Ha. Dia
dia girangkanku. One, Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. ku bersuka. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Lagi terakhir, ku bersuka. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Siap loncat, Aidit. Yeay. Ada asin. Enak nih kayaknya. Asin yang kemarin. Aduh, susah ambilnya. Asin. Apa? Apaan? Kamu macan. Ada asin. Kamu macan apa kucing garong? Yang kemarin sayang. Apa? Kucing garong. Kucing garong? Kamu cari apa? Asin. Nanti dulu sini bro. Saya mau ngomong. Ngomong apaan? Kamu tahu nggak? Saya baru ketemu. Ketemu? Oh, Opa McDonald? Bukan. Saya baru ketemu. Ketemu apaan? Keledai. Wah, enak. Tapi keledainya spesial. Hah? Bisa ngomong. Wow. Ada keledai. Tar. Bisa ngomong? Betul. Jarang kan bahasa manusia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Jarang kan lihat binatang. Tar. Dia di international school mana? Bukan international school. Ini dia di sekolah negeri. Sekolah negeri tapi bisa ngomong bahasa manusia? Bisa bahasa Indonesia. Namanya siapa? Namanya Leroy. Hah? Leroy? Iya. Leroy. Bisa ngomong bahasa nama yang lucu buat seekor keledai. Namanya Inggris tapi bisa bahasa Indonesia. Jarang-jarang kan bisa lihat hewan bisa ngomong. Itu hewan yang aneh. Hewan yang aneh bisa ngomong bahasa manusia. Gimana anak-anak? Lihat hewan bisa ngomong bahasa Indonesia. Aneh kan? Aneh banget. Tar. Dia ngomong apaan? Dia ngomong, aduh, punggung saya sakit. Encok kali? Bukan. Aku tahu. Itu deritanya karena dia seekor keledai. Bukan. Jadi harus sakit punggung. Bukan juga. Kenapa? Gini, dia dicambuk terus sama pemiliknya. Makanya aduh, dicambuk. Iya. Emang dia salah apa? Gini ceritanya. Waktu dia lagi jalan nih sama pemiliknya, tahu-tahu dia berhenti. Stop. Si pemiliknya bingung. Salah dia berarti? Iya enggak juga. Dia cambuk tapi keledainya diam terus. Ya salah dia dong. Ternyata si Leroy itu cerita sama saya. Dia itu bisa lagi lihat di depannya ada malaikat. Loh, bawa pistol, salah. Bawa pedang. Oh, bawa pedang? Iya, mau bunuh. Lah, gitu. Penunggangnya nggak lihat? Nggak, justru itu. Keledainya bisa lihat, pemiliknya nggak bisa. Kok bisa? Iya. Oh, dia seorang malaikat soalnya. Jadi gini ceritanya, si pemiliknya itu disuruh raja yang jahat ke bangsa Israel suruh mengutuk. Tuhan itu ternyata sayang sama bangsa Israel, makanya dia kirim malaikat di situ. Ceritanya aneh. Nah, keledainya bisa lihat, bingung dia mau maju, takut dipecut juga nggak sakit tapi nggak mau maju gitu. Iya. Akhirnya tahu nggak? Dia balik kepala, dia ngomong sama pemiliknya. Enak aja cabuk-cabuk gitu. Tuh nggak lihat apa di depan? Itu ada malaikat mau bunuh kamu. Nah, langsung dari situ si pemiliknya bisa lihat. Wah, ada malaikat besar pakai pedang. Akhirnya bisa lihat. Nah, langsung ketakutan dia gitu. Berarti keledainya sudah nyenengin
hati Tuhan. Betul. Keledainya ternyata dipakai Tuhan supaya menolong bangsa Israel. Hebat. Jadi akhirnya pemilik itu datang ke bangsa Israel. Tadinya disuruh ngutuk, jadinya memberkati. Gitu. Berarti Tuhan bisa pakai apa aja, termasuk kita binatang. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya, adik-adik di rumah juga kayaknya harus kayak gitu ya. Betul. Tuh, adik-adik, kalian bisa belajar kan? Kalian juga bisa belajar dari binatang yang bisa ngomong. Terus menyenangkan hati Tuhan. Iya. Gitu. Kita juga menyenangkan hati Tuhan. Kamu mau ambil asin? Buat apa? Buat makan siang. Oh ya udah, lapar. Saya juga mau cari mangsa dulu. Di sini nggak ada mangsa. Penasaran. Asinnya belum keambil. Oh ya udah, saya ke sana. Ayo, kamu ke sana. Ya. Oke, bye bye bro. Bye. Ayo adik-adik, kita angkat pujian ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Kepada siapa kita berseru? Hanya kepada Dia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Thank you Lord. Kau selalu menolong kami. Hina nama sakada baralala. Terpujilah Kau ya Tuhan. Yes. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama kita mau katakan, Segala perkara dapat ku tanggung
adalah sahabatku ya Tuhan. Sebentar anak-anak-Mu Aikid Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka setiap hati kami. Roh Kudus-Mu bekerja menjamah setiap kami. Biar kami mengerti setiap firman Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami mau melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Jadikanlah anak-anak Aikid anak-anak yang obey, anak yang taat, anak yang setia, melakukan apa yang Tuhan mau. Hina nama syikira dabaralala. Lawas setiap kami Tuhan, lawas setiap kami. Hina nama sakaralala. Haleluya, haleluya, amin. Aikid, yeay! Halo adik-adik, Aikid, ketemu lagi bersama Kak Susi yang akan membawakan cerita Alkitab untuk kita semua. Kalian pasti penasaran kan binatang apa yang akan ada dalam cerita Alkitab ini? Coba kalian tebak. Cluenya adalah binatang ini berkaki 4. Dia dapat membantu pekerjaan manusia. Dia dapat membawa barang di pundaknya. Dia dapat menarik kereta. Dan dia juga dapat ditunggangi. Tapi bukan seekor kuda. Ada yang tahu binatang apakah itu? Ya, keledai. Nah, siapa yang tahu suara keledai seperti apa? Yuk, kita dengerin dulu suara keledai itu sama-sama. Wah, seperti itu suara keledai adik-adik. Yuk, kita tirukan suara keledai. 1, 2, 3. Oh. Oh. Nah, begitu suaranya adik-adik. Yuk, kita coba sekali lagi. Oh. Nah, sekarang adik-adik aja yang di rumah yang coba menirukan. Kak Susi mau denger. Siap? 1, 2, 3. Seperti biasa adik-adik, kalau Kak Susi menyebutkan kata keledai, saat Kak Susi bercerita, kalian tirukan suara keledai. Kita coba dulu ya. Keledai. Keledai. Sekali lagi. Keledai. Good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 38. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di rumah dan ajak mama papa kalian untuk membacanya bersama-sama. Jadi, waktu itu bangsa Israel sedang berkemah di daerah Moab. Jumlah mereka sangat besar sehingga membuat Raja Moab ketakutan. Ia takut kalau bangsa Israel akan menyerang dan menduduki negeri Moab. Lalu Raja Moab mendengar ada seorang nabi Tuhan yang bernama Bileam. Ia adalah seorang nabi yang dapat memberikan nubuatan. Setiap perkataan yang diucapkan olehnya akan menjadi kenyataan. Lalu Raja mengirim utusannya untuk menjemput Bileam agar pergi mengutuki bangsa Israel. Kemudian Bileam berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan melarang Bileam untuk pergi. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Namun karena tergiur oleh emas dan perak yang ditawarkan oleh Raja Moab, Bileam tidak nurut sama perintah Tuhan. Tapi ia malah pergi ke Moab untuk mengutuki bangsa Israel. Bileam mengambil keledai. Kemudian
ia menunggangi keledai itu dan pergi ke Moab. Di tengah perjalanan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada keledainya. Namun Bileam tidak dapat melihat malaikat itu. Karena ketakutan, keledai itu ingin kembali pulang dan masuk ke kebun anggur. Namun Bileam memukul keledai itu agar berjalan maju kembali. Namun keledai itu malah menghimpitkan kaki Bileam ke tembok, sehingga Bileam menjadi sangat marah dan memukul keledai itu dengan lebih keras. Tetapi bukannya maju, keledai itu tersungkur di jalan. Lalu Bileam menjadi sangat marah dan memukul keledai itu dengan lebih keras lagi. Lalu mujizat terjadi, adik-adik. Tuhan membuka mulut keledai sehingga ia dapat berbicara kepada Bileam. Sehingga Bileam terkejut karena keledai dapat berbicara dengan bahasa manusia. Kemudian Tuhan membuka mata Bileam. Ia dapat melihat malaikat-malaikat yang menghadang mereka. Lalu menjadi takut dan gemetarlah Bileam. Ia sadar kesalahannya. Ia telah melanggar perintah Tuhan dan tidak nurut perkataan Tuhan kepadanya. Melalui malaikat itu, Tuhan menyuruh Bileam untuk pergi ke Moab, tapi bukan untuk mengutuk ke Israel, melainkan untuk melepaskan berkat atas mereka. Dan Bileam pun melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, pada akhirnya Tuhan memakai Bileam untuk memberkati bangsa Israel. Nah, jika adik-adik ingin hidupnya dipakai oleh Tuhan, maka adik-adik harus selalu nurut sama perintah Tuhan, bukan mengikuti keinginan kita sendiri. Let's choose God's way instead of our own. Oke adik-adik, Kak Susi pamit dulu. Sampai jumpa adik-adik. Akid, yeay! Adik-adik, siapa yang di rumahnya memelihara binatang? Seperti anjing, atau kucing, atau ikan, atau mungkin ular. Pasti banyak ya yang punya binatang peliharaan di rumah. Siapa yang pernah pergi ke kebun binatang dan melihat banyak binatang? Coba angkat tangannya. Wah, kakak lihat hampir semua pernah pergi ke kebun binatang ya. Adik-adik, kalau kita bertemu dengan binatang, rasanya itu kita seperti ingin bicara dengan binatang itu ya. Seperti dengan binatang peliharaan kita misalnya. Kita suka aja ngomong mereka. Kita suruh dia sit down, shake hand, up gitu kan. Nah, di dalam Alkitab juga ada orang yang berbicara dengan binatang. Namanya adalah Bileam. Ia berbicara dengan keledai. Tapi bedanya, kalau kita bicara dengan binatang, binatang itu tidak bicara menjawab kita kan? Kalau kita suruh anjing kita sit down, pasti dia nggak akan ngomong sama kita kan? Sit down, sit down, sit down aja sendiri. Nggak mungkin adik-adik. Kalau terjadi seperti itu, pasti rasanya aneh. Dan kita bisa kabur kayaknya ya. Nah adik-adik, itu terjadi kepada Bileam. Itu bukan di dalam mimpi. Tetapi Tuhan membuat keledai itu berbicara kepada Bileam. Untuk menyadarkan Bileam. Karena Bileam sudah tidak taat kepada Tuhan. Bileam dilarang pergi ke Moab. Dia malah pergi karena dia tergiur sama emas dan perak yang dikasih sama Raja Moab. Tapi akhirnya Bileam sadar adik-adik dan dia bertobat. Akhirnya Tuhan malah memakai Bileam untuk memberkati bangsa Israel. Haleluya. Nah adik-adik, siapa yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat? Wah, pasti semuanya mau kan?
hari ini kita belajar ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, choose to obey God. Adik-adik, kalau kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, kita harus nurut sama Tuhan dan bukan sama kemauan kita sendiri. Terkadang kita merasa kita lebih tahu daripada Tuhan. Kita merasa kita bisa melakukan semuanya sendiri tanpa Tuhan. Atau kita juga bisa menjadi serakah dan ingin memuaskan keinginan kita sendiri. Seperti Bileam tadi adik-adik. Namun, Tuhan tadi mengingatkan Bileam. Lalu ia segera sadar dan dia bertobat akan kesalahannya. Kemudian ia memilih untuk melakukan kehendak Tuhan dan bukan keinginannya sendiri. Jadi adik-adik, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan seperti Bileam, kita harus nurut sama kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita sendiri. Let's choose God's way instead of our own. Oke adik-adik? Yes, amin. Yang kedua, read your Bible. Adik-adik, dari mana sih kita bisa tahu yang mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan? Jawabannya adalah dari Alkitab adik-adik. Makanya kita harus selalu membaca Alkitab kita setiap hari supaya kita tahu dan mengerti mana yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu kita berdoa adik-adik, minta Roh Kudus untuk pimpin kehidupan kita untuk dapat selalu nurut sama Tuhan dan bukan sama keinginan kita sendiri. Sehingga Tuhan akan memakai kehidupan kita untuk pekerjaan Tuhan dan untuk menjadi berkat buat kehidupan banyak orang. Amin. Let's pray adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami semua, adik-adik di rumah dan juga hamba-Mu untuk melakukan pekerjaan yang besar Tuhan, yang daripada Tuhan, untuk boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau untuk taat sama Tuhan, kami mau nurut sama Tuhan, kami mau ikuti semua yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dan bukan kehendak kami sendiri Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang menolong adik-adik di rumah dan juga hamba-Mu Tuhan untuk dapat selalu taat, memilih, mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau untuk rajin membaca Alkitab setiap hari Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dan apa yang bukan Tuhan. Sehingga kami dapat selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan adik-adik di rumah dimanapun mereka berada, mereka selalu ada di dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan, masih di lesson yang sama, Animal from the Bible. Kita mau belajar dari binatang yang lain. Binatang apa ya? Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Bye-bye. Hai kids. Yeay. Bye-bye. Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing
memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.